Istilah kunci yang kedua untuk bisa memahami arti kata sistem adalah elemen terpadu. Semua elemen dari suatu sistem harus mempunyai beberapa hubungan yang logis. Contohnya dapat dilihat pada sistem mekanik seperti jam, mobil, dan sepeda, di mana sistem-sistem tersebut dirancang untuk melakukan kerja tertentu atau tujuan tertentu. Dan semua bagian pada sistem-sistem tersebut berfungsi sebagai sistem tunggal. Karena tentu saja setiap bagian atau setiap elemen yang ada pada suatu sistem, kenapa dia dihadirkan atau digunakan di suatu sistem tersebut, tentu saja memiliki tujuan tertentu. Maka setiap bagian atau setiap elemen tersebut kita katakan sebagai suatu sistem tunggal di suatu sistem. Misalnya pada sistem mobil, ada sistem mesin, kemudian ada sistem penggerak, dan juga ada sistem keamanan. Ketiga sistem tersebut pada sistem mobil merupakan sistem tunggal yang masing-masing tentu saja memiliki tujuan penggunaannya, yang artinya setiap sistem tentu saja ada fungsinya masing-masing. Sistem mesin berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan mobil. Sistem penggerak seperti ban, gas, dan kopling berfungsi untuk menggerakkan mobil ke arah depan atau ke belakang, atau kita katakan maju atau mundur. Dari kedua sistem tersebut, yaitu sistem mesin dan sistem penggerak, tentu saja ada hubungan, yaitu mobil tidak akan bisa maju atau mundur apabila mesin tidak dinyalakan atau mobil tidak dinyalakan melalui sistem mesin. Dan kemudian mobil percuma dinyalakan apabila mobil tidak bisa bergerak maju atau mundur, sehingga dua sistem tersebut saja sudah memiliki hubungan, yaitu antara sistem mesin dan sistem penggerak. Contoh hubungan lainnya adalah antara sistem penggerak dan sistem keamanan. Dengan adanya sistem keamanan pada sistem mobil, maka artinya mobil dilengkapi dengan lampu sen dan juga rem. Lampu sen dan rem ini tentu saja berada di sistem keamanan yang tujuannya adalah mengamankan mobil ketika mobil digerakkan oleh mesin. Sehingga tujuan utama dari sistem mobil yang baik adalah sistem mobil yang aman, yang artinya ketika pengendara mobil mengemudikan mobil, menggerakkan mobil, maka pengendara dapat memberikan atau menjalankan fungsi sistem keamanan, seperti ketika ingin berbelok ke arah kanan atau ke kiri, sang pengemudi akan memberikan tanda melalui sistem keamanan, yaitu menyalakan lampu sen. Contoh lainnya, fungsi dari adanya sistem keamanan pada sistem mobil adalah dengan fungsi keamanan pada elemen rem, yaitu kenapa ada elemen rem ini sebagai sistem keamanan pada sistem mobil, karena rem ini akan bermanfaat atau berfungsi untuk mengurangi kecepatan pada saat mobil digerakkan atau dilajukan oleh sang pengemudi. Jadi jelas ya bahwa semua elemen dari suatu sistem memang harus mempunyai beberapa hubungan yang logis. Ya, contoh sederhananya di sistem keamanan pada suatu sistem mobil itu sendiri, yaitu adanya elemen rem dan juga adanya elemen lampu sen, di mana kedua elemen ini ya digabungkan, disatukan, memang tujuannya untuk mencapai tujuan sistem keamanan, yaitu memberikan keamanan kepada pengendara atau pengemudi sistem mobil tersebut. Kemudian poin dalam elemen terpadu ini adalah elemen suatu sistem tidak harus berfungsi secara sinkron yang sempurna. Artinya adalah setiap elemen tidak harus berfungsi sempurna secara bersamaan dengan elemen-elemen lainnya di dalam suatu sistem.
Contoh, pada jam tangan yang tidak menunjukkan waktu dengan tepat, jam tangan tersebut masih dikatakan sebuah sistem, walaupun jam tangan tersebut merupakan sistem yang kurang baik karena memberikan hasil atau tujuan utama dari jam tangan tersebut, yaitu memberikan waktu yang akurat, itu tidak tercapai. Pada contoh jam tangan ini, kita bisa mengetahui bahwa jam tangan tentu saja terdiri dari beberapa elemen, yang salah satu elemennya adalah batu baterai. Nah, pada contoh jam tangan yang tidak menunjukkan waktu dengan tepat ini, artinya elemen batu baterai tersebut tidak berfungsi secara sempurna. Kenapa? Mungkin batu baterai tersebut sudah mengalami pengurangan energi atau pengurangan daya pada batu baterai tersebut, sehingga fungsi batu baterai tersebut tidak sempurna. Namun, walaupun dia tidak sempurna, dia tetap bisa menunjukkan waktu, tetapi waktunya tidak akurat atau kurang akurat. Sehingga jam tangan tersebut kita katakan tetap merupakan sistem, tetapi sistem yang jelek atau sistem yang kurang baik. Kemudian pada contoh mobil yang tadi, sistem mobil tadi disebutkan memiliki sistem penggerak, kemudian memiliki sistem keamanan, dan juga misalnya sistem mesin. Nah, untuk di sistem, kita fokus misalnya di sistem keamanan, itu juga terdiri dari beberapa elemen seperti ada remnya, ada lampu sennya. Nah, ketika suatu elemen misalnya lampu sennya ada yang mati, nah artinya bukan ketika satu elemen tersebut tidak berfungsi karena dia mengalami kerusakan, lampunya mati, bukan berarti sistem mobil secara keseluruhan tidak bisa dikatakan sebagai suatu sistem, atau mobil secara keseluruhan tidak bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Mobil tersebut tetap dikatakan sebagai suatu sistem, yaitu suatu sistem transportasi, yaitu suatu sistem mobil, tetapi fungsinya tidak atau tujuannya tidak tercapai, yaitu mobil yang baik, sistem mobil yang baik itu tidak tercapai. Kenapa? Karena salah satu elemen pada sistem mobil tersebut tidak berfungsi secara sempurna seperti elemen-elemen lainnya yang mungkin pada saat tersebut berfungsi dengan sempurna. Jadi artinya elemen suatu sistem tidak harus berfungsi sempurna secara sinkron atau secara bersamaan.